Pak Bupati, bagaimana kesannya nih setelah 1 mingguan ini memimpin Kabupaten Ngada gitu Pak Bupati? Ya, kesannya bagi saya satu yang merupakan hal baru, tetapi kebanggaan juga kalau kita bisa mengimplementasikan gagasan-gagasan dan konsep-konsep yang tergariskan dalam program visi misi sejak minggu pertama ya. Minggu pertama. Dan kesannya yang pertama ASN yang saat ini kami sedang lakukan sosialisasi, ini mereka merespon dengan baik dan tinggal mereka melakukan penjabaran dalam aksi-aksi nyata dalam program itu. Jadi kesannya bagi ASN yang selama ini kami lakukan sosialisasi cukup baik. Juga beberapa hari kami melakukan sidak beberapa SKPD. Ada beberapa hal yang memang perlu perbaikan. Tapi kesannya cukup baik. Demikian. Baik. Pak Bupati, apa agenda penting yang akan dilakukan oleh APRB dalam 100 hari kerja setelah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupatinya ada Pak Bupati? Ya, jadi ada 3 agenda penting yang telah kami utamakan dalam 100 hari kerja pertama ini adalah yang pertama protokol kesehatan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19. Nah, ini sudah kami lakukan hari pertama, itu rapat dengan semua satgas yang terlibat, dan dalam minggu besok ini kami sudah langsung action di lapangan, berbagai kegiatan yang telah kami gariskan bersama satgas. Jadi itu prioritas pertama. Kemudian prioritas kedua adalah mensosialisasikan semua program kerja visi misi yaitu Tantela Paris kepada aparatur sipil negara ASN, mulai dari pimpinan SKPD, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi, dan kepala satuan di bawahnya. Itu sudah berjalan. Dan prioritas ketiga adalah kami mengisi jabatan-jabatan eselon 2, 3, dan 4 yang saat ini terjadi kekosongan sebanyak 151 jabatan yang kosong. Nah, ini dari prioritas utama. Dan di samping itu juga pada minggu ini juga kami akan melaksanakan musrenbang kecamatan untuk menampung aspirasi dalam penyusunan program kerja tahun 2022. Jadi ini program utama yang kami laksanakan selama 100 hari ini. Demikian. Dan Tantela Paris ini masuk di dalamnya begitu Pak Bupati ya? Iya. Pak Bupati, karena Tantela Paris ini adalah tagline gitu ya dari Pak Bupati bersama dengan wakilnya. Nah, bagaimana ini dipadukan nanti, disinergikan gitu, kemudian dikonkretkan dengan usulan-usulan dalam musrembang desa yang sudah berjalan begitu Pak Bupati? Ya, jadi di dalam perencanaan RPJMD 2021 ini kan sudah disusun dan ditetapkan oleh pemimpin terdahulu. Namun ada hal-hal penting, ada beberapa program juga yang sudah masuk di dalamnya. Nah, untuk itulah di dalam pembahasan nanti di bulan Juni, di dalam pembahasan dengan DPR dalam perubahan itu kami akan arahkan agar program Tantela Paris itu bisa tersentuh. Sehingga mulai dari desa, kecamatan, dan kabupaten tetap dalam bingkai Tantela Paris. Sehingga program-program yang sudah kami gariskan ini bisa kami wujud nyatakan, walaupun tahun ini belum seluruhnya, tetapi tahun 2022 itu 100% harus terwujud Tantela Paris. Demikian. Nanti dipastikan ya 2022 ini Tantela Paris 100% begitu ya? Ya, 100% siap. Pak Bupati, pelantikannya kan dilakukan pertengahan bulan Februari begitu, sementara tahun anggaran sudah berjalan sejak awal Januari. Nah, bagaimana nantinya Bupati kemudian Wakil Bupati Ngada menyikapi ini? Apakah nanti dalam 100 hari kerja akan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap penyerapan anggaran dalam 1,5 bulan ini, kemudian baru membuat program kerja dan juga kebijakan-kebijakan baru begitu Pak Bupati?
Ya, jadi tetap berjalan, evaluasi tetap berjalan, tetapi ada hal-hal juga yang harus kita lihat dengan perkembangan situasi dan kondisi. Jadi untuk mengevaluasi itu setiap bulan kita lakukan, tetapi juga kami selalu mengarahkan untuk merencanakan pada saat perubahan nanti, ya, perubahan bulan Juni nanti. Nah, program-program yang sudah disiapkan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan lain-lain, itu tetap akan dilaksanakan dalam bulan Maret dan April. Ya. Sedangkan yang lain-lain itu kami akan bahas bersama dengan Dewan. Kalau dimungkinkan kita bisa lakukan perubahan. Tetapi ada hal-hal yang memang sudah sesuai peruntukan, tentunya kita mengikuti regulasi yang ada, demikian. Oke, Bang Bupati, untuk anggaran yang sudah disepakati dengan DPR pada bulan November 2020 dengan pemimpin Ngada terdahulu, menurut Anda apakah mampu mengcover program-program kerja Anda berdua, atau ikhlas saja menerima begitu sambil ada penyesuaian dengan anggaran yang ada, atau ada sumber dana di luar APBD yang nantinya akan dicari kemudian dioptimalisasikan ke depan begitu Pak Bupati? Memang situasi dan kondisi saat ini kita harus paham dengan ditetapkannya APBD tahun 2020, kemudian ada kebijakan pusat dari Kementerian Keuangan di mana harus dilakukan refocusing, ya. Nah, untuk itu harus ada penyesuaian. Bahkan mungkin ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang perlu dikemudiankan. Jadi ada hal-hal yang diprioritaskan. Prinsipnya kami akan menyesuaikan dengan postur keuangan setelah ada kebijakan dari pusat, dari kementerian, demikian. Kemudian adakah program-program dari Bupati dan Wakil Bupati terdahulu begitu yang mungkin masuk begitu dengan program-program Anda Pak Bupati yang bisa di-include di 2021 ini Pak Bupati? Ya, adalah, itu pasti ada. Karena bagaimanapun juga pemimpin terdahulu itu juga muaranya kan kepentingan masyarakat, ya. Jadi ada program-program yang sudah masuk, yang memang sudah diakomodir oleh pemimpin terdahulu, dan ada yang belum. Nah, yang belum ini yang kita akan bahas di perubahan. Nah, yang sudah ada, yang sejalan ya dengan Perda Paris, masuk dalam lingkaran Perda Paris, itu pasti kami akan lanjutkan, demikian. Pak Bupati, ini terkait dengan COVID-19 ini juga menjadi satu dari 3 agenda pertama begitu ya yang dilakukan oleh Pak Bupati bersama wakilnya di 100 hari kerjanya ini. Nah, programnya apa saja nih Pak Bupati dan Wakil Bupati yang sudah dilakukan dan akan dilakukan ke depannya Pak Bupati untuk COVID-19? Ya, jadi kalau dilihat dari kondisi saat ini kan COVID-19 di Ngada ini sudah cukup banyak, ya. Bahkan sudah ada 3 yang korban kena COVID-19. Nah, sementara pada awal-awal itu Ngada bersih sekali, ya, daerah bersih. Nah, untuk itu kami belajar dari pengalaman awal, di mana pengetatan kepada mereka yang melakukan perjalanan, kemudian masuk keluarnya manusia di Ngada, kemudian sosialisasi dan sebagainya. Nah, jadi pencegahan itu memang perlu kami lakukan. Jadi kami melakukan pengetatan melalui edaran Bupati dengan mengevaluasi kira-kira apa kekurangan selama ini sehingga timbul beberapa korban itu. Ya. Ini yang kami akan lakukan, di mana pengetatan di gerbang-gerbang masuk, baik di darat maupun laut, juga di bandara. Nah, kemudian sosialisasi kepada masyarakat mulai dari tingkat RT sampai dengan kabupaten. Kemudian kami juga menggerakkan semua SKPD untuk sama-sama bersinergi dalam satuan tugas itu untuk bersama-sama dengan semua kekuatan yang ada melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan, ya, agar corona ini tidak terlalu cepat, ya. Demikian. Dan apakah menurut Anda ini menjadi tantangan begitu untuk Anda mewujudkan Tantanela Paris begitu Pak Bupati di tengah pandemi COVID-19 ini Pak Bupati? Ya, memang itu tantangan, ya, tantangan bagi kami. Yang pertama, semua kekuatan sumber dana kan
kita akan fokus juga ya. Kebijakan itu fokus kepada Tantanila Paris. Sementara di sisi lain, Tantanila Paris juga membutuhkan dana yang cukup besar ya. Nah, ini merupakan tantangan. Tetapi bagi kami juga ada hal-hal positif yang bisa kami ambil dari Corona 19 ini. Di mana ada norma baru ya, kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang selama ini merugikan, pemborosan, ini bisa kita tekan. Jadi saya pikir ini ada tantangan, tetapi ada hal positif juga yang bisa kita lakukan dalam suasana ini. Ada hikmah-hikmah tersendiri di susah. Ya, benar sekali. Oke, baik. Pak Bupati, karena keterbatasan waktu ini, Pak Bupati, terakhir apa yang ingin Anda sampaikan gitu kepada masyarakat Kabupaten Ngada yang pagi ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI ND, Pak Bupati, silakan. Baik, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ngada. Yang pertama, kita harus mengikuti betul, mentaati betul protokol kesehatan yang selama ini sudah dilakukan. Jadi ini penting sekali dalam rangka kita terhindar dari corona. Itu yang pertama. Yang kedua, pekerjaan-pekerjaan kita, keseharian kita yang kita lakukan secara rutin, ini tetap kita lakukan ya. Kita lakukan, dan pemerintah akan tetap berupaya untuk selalu bersama-sama rakyat, mendampingi rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Kemudian yang terakhir, dari saya himbau kepada semua lapisan masyarakat bahwa suasana saat ini jangan membuat kita putus asa. Jadi jangan membuat kita putus asa, tetapi tetap semangat, ya, yakin, harus optimis bahwa dengan kita melakukan protokol kesehatan secara baik, dengan melakukan protokol kesehatan secara sesuai dengan anjuran atau saran-saran pemerintah, saya yakin COVID-19 dapat kita kendalikan. Dan ini butuh kerjasama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat serta seluruh komponen masyarakat yang berada di Kabupaten Ngada. Baik. Pak Bupati, terima kasih waktunya bersama RRI ND pagi ini. Pak Bupati, selamat kembali beraktivitas dan semoga sukses memimpin Kabupaten Ngada 5 tahun ke depan, Pak Bupati. Terima kasih, salam sehat. Salam sehat, Pak Bupati.